Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmah wal furqatu adzabun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa nabiyil karim. Alhamdulillah, pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan di pagi hari sampai siang hari ini Allah perkenankan kita untuk hadir dalam sebuah majelis, yaitu majelis ilmu, yang disebut majelis ilmu itu adalah taman surga dengan tiada halangan suatu apapun. Dan ini adalah alhamdulillah kita semuanya terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit pada kesempatan di hari Ahad ini orang banyak di luaran sana yaitu melampiaskan yaitu hawa nafsunya, yaitu dengan pergi ke, ya mungkin tadi disebutkan, ke mal-mal, ke pasar-pasar, ke tempat wisata dan sebagainya. Tapi ini alhamdulillah kita dipilih oleh Allah bisa menghadiri majelis ilmu ataupun majelis dzikir, yang mana disebutkan man kharaja ila talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar hendak menuntut ilmu, maka ia dicatat di jalan Allah sampai ia kembali. Kemudian juga akan dimudahkan, yaitu ke surga, jalan ke surga. Sampai-sampai para malaikat mengepakkan sayapnya seraya memohonkan ampun, yaitu kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu, mendoakan, memohonkan ampun. Dan tidak hanya itu saja, sampai-sampai yaitu binatang-binatang melata, kemudian ikan yang di lautan mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Maka kalau ini dengan kacamata iman dan diyakini betul, ini akan berbondong-bondong orang menghadiri majelis ilmu. Tapi sayangnya lagi-lagi keimanan kadang naik dan kadang turun. Pas lagi turun, ya tentu saja ya akan mengalahkan. Karena jelas dalam hati itu ada waswisu, ada yang menyeru yaitu kepada kebaikan, ada yang menyeru juga kepada kebatilan. Hanya condong yang sebelah mana. Hati kita adalah senantiasa bolak-balik. Maka Rasulullah SAW mengajarkan yaitu doa sebagaimana yaitu yang diajarkannya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka condongkanlah hati ini kepada dinmu, kepada aturanmu. Ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat di majelis mungkin keimanan naik, tapi begitu keluar majelis mungkin akan turun. Nah maka sering-seringlah itu berdoa insya Allah. Ya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita, panutan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah
dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan juga termasuk kita di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kami hormati yaitu Naibul Imam dan staf dan juga penasihat kita, guru kita Ustadz Mitfaullah, kemudian juga Rois ya, Pak Effendi ya, dan juga para hamba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf ya. Sudah pada tahu tapi ya. Sudah pada kenal ya. Tapi yang jelas memang ini wajah-wajah ahli surga ya. Masya Allah. Yakin bahwa ini adalah wajah-wajah ahli surga. Maka saya sangat senang dan bangga sekali bisa silaturahim yaitu di Jakarta Barat. Saya baru kali ini kayaknya. Ya, maka banyak yang tidak kenal sama saya. Kalau tadi disebutkan ya, Masya Allah ya. Perkenalkan, nama saya Mugiroh ya. Mugiroh, arti Mugiroh itu apa? Mudah-mudahan orang yang bersemangat ya. Tapi walaupun sudah tua, cucu ya, baru 6 ya, tapi masih semangat insya Allah. Saya berbaiat itu adalah tahun 87. Jadi masih muda saat itu lah ya. Memang saat itu Masya Allah ya. Pertanyaan saya ya, saya baca yaitu man mata bigori imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang tidak punya imam, kalau mati maka laksana bangkai jahiliyah. Itu saya dulu. Waduh, ini yang menjamin saya itu hidup terus siapa? Tentu saja kan Allah. Tapi kalau saya mati belum punya imam, terus bagaimana? Nah akhirnya ya sudahlah. Saya berbaiat pada saat itu dan masih muda ya, sekitar umur 25-26 ya. Yaitu di Sufah Cilengsi, alhamdulillah. Nah di sana jelas ada tadrib ya, tadribnya kalau dulu sampai 3 hari bahkan 7 hari ya di tadrib dulu. Nah, sampai makanya begitu keluar tadrib udah kayak apa namanya? Ya, dakwah ke sana kemari itu, Masya Allah ya. Saya datengin ketua Muhammadiyah, saya datengin tuh kiai-kiai, saya datengin itu pesantren-pesantren sambil membawa buku Khilafah Alamin Haji Nubuwah, saya sampaikan. Masya Allah. Sampai pernah juga yaitu saya dikeroyok di apa ke sini? Ya, itu sekeluarga ngeroyok, tangeh lamun kalau kalian ingin yaitu menegakkan berjamaah, istilahnya itu tidak mungkin. Tapi ya Masya Allah ya, itu saya dikeroyok sama keluarga. Itu Masya Allah. Nah ini ya kami. Kemudian kami punya istri masih 1. Kemudian anak 4, alhamdulillah sudah keluarga semua. Dan ini mantu saya ini, ya mantu saya dari Pagelaran ya, Pagelaran Lampung. Ya ini yang terakhir yang keempat. Ya. Jadi yang pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, ya ini yang keempat. Nah alhamdulillah beliau tinggal bersama kami. Maka saya ajak-ajak terus nih, karena ya, supaya ada temennya lah ya. Saya kenalkan juga beliau ya. Namanya yaitu Muhammad Habibur Irsyad ya. Namanya Muhammad Habibur Irsyad. Alhamdulillah beliau juga tamatan dari Maos dulu. Kemudian ke Lampung, kemudian juga kuliah yaitu di UPI ya, di UPI Bandung. Habis itu sekarang mengajar yaitu di daerah Ciawi lah ya, Gunung Gelis sana ya. Alhamdulillah. Nah para saudara sekalian, kami ya kalau menurut apa namanya kalau profesi ya ini masalah lah ya. Saya dulu yang jelas jadi umat biasa, kemudian pernah menjadi Amir Tarbiyah, pernah ya, kemudian pernah menjadi Amir Yasa ya, pernah menjadi Katib ya, pernah juga, terus pernah menjadi naib juga, pernah naib di Bogor itu sekitar 15 tahunan lah ya, naib Bogor. Kemudian setelah itu kami diamanahi yaitu menjadi naib NTB. Nah di sana di NTB itu Masya Allah ya, ini juga tidak lama ya.
tidak lama. Nah, kemudian di sana di NTV ini ada cerita nantilah ya, insya Allah ya. Habis itu kita pulang karena mengkader, yaitu orang-orang sana yang pribumi lah ya, supaya bisa efektif dalam pembinaannya. Nah, maka diangkatlah orang sana yang namanya yaitu Haji Jamaluddin, yaitu sekarang naibnya. Nah, kami itu menjadi pembina NTB ya sampai hari ini. Kemudian di wilayah, nah ini diamanati, yaitu mestinya menjadikan staf beliau nih. Cuma Masya Allah, tahu-tahu kemudian malah dijadikan amir dakwah. Astagfirullahaladzim. Padahal ilmu tidak punya ya. Hanya modal semangat aja insya Allah. Nah ini yang kami lalui lah ya. Baik para sekalian, berbicara yaitu masalah al-jamaah lah ya. Ini kemarin juga sempat musyawarah ya di wilayah. Jadi kondisi kita itu dibilang ada 3 kategori. Yang pertama ya yaitu maju tapi lambat. Kemudian ada yang stagnan ya, tidak maju tidak mundur, tapi ada yang cenderung mundur. Ini ada 3. Nah permasalahannya apa? Nah, di antaranya yaitu permasalahannya adalah masalah dakwah tidak berjalan. Betul? Betul. Nah sebuah pertemuan pada suatu masjid saat itu, seorang motivator menyampaikan, wahai kawan-kawan, apakah ada gelap itu? Kemudian dijawab apa? Apakah ada gelap itu? Jawabannya apa? Para hamba Allah. Apakah ada gelap? Apakah ada gelap? Tidak ada? Ada. Buktinya? Tidak ada sinar. Ya, ada. Tapi sesungguhnya hakikatnya tidak ada. Ya, karena di situ tidak ada sinar saja. Tidak ada lentera. Ya, ya gelap lah kalau tidak ada lampu, sedangkan gitu ya. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan, Rasulullah SAW diutus. Itu adalah untuk apa? Minat dzulumati ila nur, ya. Jadi dari kegelapan kepada cahaya, pada yang terang benderang. Nah itulah ya. Kalau di sini ya, maka diibaratkan lentera itu adalah apa? Yaitu para dai. Para dai itu adalah lentera. Para dai itu adalah lampu sebagai penerang. Supaya apa? Supaya tidak ada kemaksiatan. Supaya apa? Supaya tidak ada kejahiliahan. Nah itu adalah dengan adanya dai, ya, adanya orang-orang yang berdakwah. Kalau misalkan berdakwah, ya, yakin lah ya, insya Allah itu kebenaran maka akan timbul nur, cahaya, ya. Makanya dulu yaitu dari Mekah, yaitu zaman saat itu adalah jahiliyah, kepada yaitu Madinah Al-Munawwaroh, ya, Madinah Al-Munawwaroh, yaitu kota yang bersinar, yang punya nur-nur, ya, cahaya-cahaya, yaitu cahaya Islam. Nah ini ya Masya Allah ya yang kita hayati di sana. Ya. Nah para muslim sekalian, ada beberapa ya. Kalau tadi disampaikan oleh penasihat kita yaitu Ustadz Miftahullah, bahwa dakwah itu adalah tugas siapa? Tugas siapa? Tugas kita semua. Kalau kita pengikut Rasulullah SAW, berarti kita harus berdakwah. Betul. Nah, perintah-perintah dakwah di dalam Al-Quran sudah jelas ya. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Nah, kalau perintah enggak dilakukan gimana? Nah ini ya, insya Allah akan dibacakan oleh Ananda
yaitu Habib. Silakan baca yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-45 sampai 46. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya baca kedua. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Shadaqallahul Adzim. Demikian di dalam Quran yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-45 dan 46. Jadi jelas ya bahwa Rasulullah SAW itu yaitu menjadi saksi dan juga menjadi penyeru ya, yaitu mengajak kepada yaitu cahaya, yaitu An-Nur, yaitu Al-Islam. Yang berikutnya insyaallah dalam Quran As-Surah ayat yang ke-15. Ya, As-Surah ayat 15. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami,
dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali kita semua. Demikian dijelaskan juga di dalam yaitu Quran surat Asra ayat yang ke-15. Artinya bahwa ini juga adalah mengandung yaitu perintah yaitu untuk berdakwah ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu Quran surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minu wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ini menunjukkan bahwa seruan dakwah itu adalah kalian semuanya. Artinya dalam kita hidup berjamaah ini terkoordinir. Artinya ada amanah, yaitu untuk menyeru, yaitu kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, dan senantiasa beriman dan bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah cerita lah ya. Kami ketika itu diamanahkan oleh imam yaitu ke NTB. Saat itu sebagai naibnya itu adalah yaitu ikhwan kita yang dari Priok. Siapa? Pak Samsudin ya. Saya waktu itu ya kiranya hanya mendampingi saja. Tapi begitu diutus ke sana yaitu menggantikan beliau yaitu Pak Samsudin. Nah, hanya pada saat itu ya, sebelum yaitu menggantikan itu disuruh dulu yaitu ke sana. Yaitu bersama Pak Samsudin. Nah, pesan imam sampaikan kepada siapa saja dan di mana saja tentang al-jamaah. Tentu saja dengan amanah itu ya kami mencoba berusaha untuk menyampaikan tentang al-jamaah, tentang kesatuan umat. Karena saat itu kita menggunakan kendaraan darat, yaitu pakai mobil ya. Nah, saat itu kita meluncur yaitu ke NTB dengan Innova ya. Nah, di peristirahatan tentu saja kita bertemulah ya dengan masyarakat ataupun orang ramai. Di situ kami juga menyampaikan tentang kesatuan umat, tentang al-jamaah. Alhamdulillah tak satupun orang yang saya sampaikan itu menolak. Semua mengakui, ya memang harus begitu. Kemudian lanjutlah ya perjalanan sampai naik kapal. Di kapal pun juga kami menyampaikan tentang kesatuan umat. Hanya sebelum menyampaikan itu tentu sajalah ya kita jajakin dulu ya siapa dia dan bagaimana dia. Ya. Nah, sampai kalau dia seorang muslim ya kan,
Nah, sampai istilahnya bicara tentang Islam. Kemudian ya puncaknya itu menyeru kepada kesatuan umat. Ya alhamdulillah mereka ya pada mengiyakan. Sampai juga masya Allah itu banyak channel lah ya HP. Kemudian hubungan kita juga ada ya, sampai juga ya suruh mampir nanti di sana dan seterusnya ya. Nah ini masya Allah. Nah sampai ya ke NTB ya. Nah ke NTB saat itu jumlah F1 itu 32 ya. Nah itu meliputi di Mataram dan juga di Lombok Utara. Lombok Utara tepatnya yaitu di Karanglangu dan juga di Pansordaya ya. Nah alhamdulillah pada saat itu ya kita ya bersama-sama semobil dengan Pak Samsudin segala ya. Nah kita juga berdakwah ya menyampaikan tentang al-jamaah. Nah ada satu ikhwan yang sekarang menjadi naib. Dulu memang pernah ya saat ya berkunjung ya, yaitu sebelum pasca gempa lah ya, pasca gempa yaitu tahun 2018 ya, 2018. Nah itu pernah bertemu dengan yaitu Pak Haji Jamal ini, tapi belum menyinggung-nyinggung masalah al-jamaah ya. Nah seterusnya nyambung terus itu sampai hilang kontak. Nah baru berhubungan kembali ketika saya di Ambon. Itu berhubungan lagi. Nah sampai saya kembali ke Ambon dan ditugaskan lagi itu ke sana. Nah bertemu lagi, janjian ketemu. Nah akhirnya oke, saya ke rumahnya, yaitu ke rumah Pak Haji Jamal. Maka sampaikan yaitu tentang al-jamaah. Wah ini ternyata yang kita tunggu-tunggu. Ini solusi yang tepat. Nah masya Allah ya. Sampai terus bagaimana solusinya? Wah gimana sudah mantap bahwa al-jamaah ini hak, bahwa kita wajib bersatu. Iya memang harus begitu. Harus punya imam. Iya harus begitu. Akhirnya gimana? Ya sudah saya ngubungin, karena kami kan tidak ada hak ya nerima baiat. Ngubungin wali, yaitu Wali Sakuri saat itu ya. Mana nih wali? Ini ada ya Ikhwan Lombok mau berbaiat ya, itu namanya ini. Ya sudah, kami ngubungin imam. Ngubungin imam gimana? Ya udah video call ya, video call. Nah kemudian transaksi lah ya, yaitu mubai'ah, menetapi al-jamaah. Nah sekalian juga istrinya juga ikut juga. Alhamdulillah ya, beliau ini memang masya Allah semangatnya tinggi ya. Beliau itu latar belakangnya dulu pernah di Arab, yaitu sekitar 20 tahun di Arab. Jadi kalau masalah bahasa Arab juga dia fasih lah ya, fasih ya. Nah kemudian juga baca kitabnya juga oke lah ya, masya Allah. Nah alhamdulillah itu. Nah setelah itu kemudian kita ya beranjak pulang dulu lah ya, pulang. Kemudian ditugaskan lagi yaitu ke Lombok. Nah itu menjadi naib kan gitu. Wah masya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Kan jauh ya, Bogor Lombok kan jauh. Nah, gimana coba ya, jelas kan butuh segala sesuatunya ya, akomodasinya dan seterusnya. Kalau masalah kos juga ya boleh dibilang ya cukup tinggi ya. Sekali terbang, tapi saat itu saya masih menjumpai yaitu harga sini Lombok itu 521, pernah menjumpai. Itu yang termurah. Nah kalau sekarang sudah sekitar 1 juta, Nah itu. Nah kemudian ya saya berangkat lagi ke sana. Nah kemudian berdakwah sama beliau. Alhamdulillah itu perkembangan di sana ya tentang al-jamaah ini sangat pesat sekali. Ya, sangat pesat sekali. Rata-rata itu di sana itu juga orang berilmu. Ada tuan guru ya. Tuan guru ini ya yang punya pondok lah ya. Rata-rata kalau tuan guru itu punya pesantren. Nah berdakwah, ada beberapa tuan guru juga berbaiat, masya Allah gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, terus ya kita bergerak, kemudian sampai itu
sebuah kampung ya yang namanya Kampung Mariji, Desa Mariji. Itu di atas gunung. Di atas gunung, masya Allah perjalanannya juga sangat masya Allah. Sampai mobil saat itu akhirnya tidak kuat lah ya, akhirnya turun berjalan dulu. Nah, sampai kemudian ke lokasi. Nah, sampai ke lokasi ya saat itu kami juga diundang ya sama istri juga. Nah, untuk misi lah ya. Itu juga masya Allah sangat respon sekali, sangat senang sekali dan disambut dengan meriah lah ya, dengan santri-santrinya ya pada berjajar kan itu Pak. Nah, sampai menyampaikan yaitu tentang kesatuan umat, tentang kebersamaan. Itu alhamdulillah dari Pak Kadesnya juga itu baiat coba. Pak Kadesnya, kepala desanya, dan sampai hari ini juga masya Allah masih nyambung lah ya, masih nyambung. Nah, kemudian Kadesnya itu menyampaikan kepada rakyatnya ya, itu menyampaikan, saya sudah tahu bahwa Islam harus bersatu, harus berjamaah. Saya sudah berjamaah nih, kalian gimana? Katanya. Akhirnya gimana? Ikut semua itu. Akhirnya pada ikut berbaiat, masya Allah. Itu sampai ada berapa? Sekitar 30-an misalnya. 30-an. Dan masya Allah itu sangat luar biasa. Jadi sangat masih peluang ya untuk dakwah jamaah di sana masih sangat diterima ya. Walaupun di sana itu memang banyak ya, ataupun mayoritas itu NW, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu ya mirip-mirip NU lah ya. Itu di sana ya. Kades ya dan juga masyarakatnya berbaiat. Ya sampai hari ini. Nah, itu di sana ada Riasah Mariji namanya. Nah, kemudian ya kita beranjak lagi. Nah ya. Yaitu di Gerung namanya ya, Desa Gerung. Di Gerung itu Lombok Barat. Nah, sana juga kita sampaikan. Nah, itu ada yaitu Pak Camat ya. Pak Camat sendiri itu berbaiat juga. Sekcamnya, sekretaris camatnya berbaiat juga. Ya, alhamdulillah itu. Jadi masya Allah. Sampai-sampai juga istrinya Pak Camat khawatir, takut. Oh jangan-jangan dan jangan-jangan ini gerakan radikal dan seterusnya. Jangan aja. Tapi masya Allah ya, sama dimantapkan. Nah, kemudian pernah kan berkunjung kemari. Ya, pernah ke rumah Pak Sekcam, pernah ke rumah, kemudian Pak Camat juga pernah yang diajak yaitu ke pusat ya. Itu masya Allah ya. Itu ada Pak Camat, Pak Sekcam, kemudian ada Pak Budi ya Karanglangu, kemudian ada Pak Mustafa ya itu Pansordaya ya, itu berkunjung. Ya, kemudian ditanya, saya tanyalah ya, kesan dan pesannya gimana? Masya Allah, saya tidak biasa berkata apa-apa, menangis mencucurkan air mata. Ini seperti itu kaum Ansor dan Muhajir, kaum Muhajir dan Ansor, benar-benar terasa betul ukhuwahnya. Karena kami ajak ya, yaitu dari Bogor, kemudian ke Jaktimsel, kemudian ke Bekasi ya, kemudian ke Jakarta Utara ya. Nah itu masya Allah, itu merasakan betul. Ini masya Allah kebenaran kan gitu. Ini betul-betul merasakan lah ya indahnya hidup berjamaah itu, masya Allah. Jadi terharu sekali, menangis, tidak bisa berkata apa-apa kami. Ya dari penyambutan lah ya, masya Allah ya, kita juga servis sebagai ikromuduyuh lah ya, sebagai menghormati tamu. Ya kita sambut dari turun bandara sampai kita arahkan. Ya kita emang jadwal lah ya. Nah itu di NTB. Nah alhamdulillah juga sekarang ini juga Ramadan ini ya, Ramadan ini itu sekitar 20 berbaiat. Dan itu juga para ya istilahnya pakar-pakar lah ya, yang punya yayasan lah, yang punya pengusaha lah, masya Allah itu. Nah hanya ini yang menjadi keprihatinan kita lah ya, ini ada di dalam pembinaan ya, karena mereka baru ya istilahnya ya bahwa berjamaah bersatu itu memang wajib, mengakui. Tapi setelah next daripada berbaiat berjamaah ini apa yang harus dilakukan? Nah mestinya kan sama ya,
seirama dengan yang sudah berjalan yang ada di Jabodetabek, ya kan? Yaitu infaknya jalan, kemudian taklimnya jalan, tarbiyahnya jalan, ya dakwahnya jalan, dan semuanya adalah jalan. Tapi di sana itulah masih perlu pembinaan dan harus dituntun. Nah ini Ustadz nih, sebentar lagi ya Ustadz ke sana. Ya, Ustadz Miftahullah nih di nanti nih. Ya, kalau yang pernah saya juga berjumpa di sana itu Ustadz siapa? Samsudin Ahmad. Ustadz Samsudin Ahmad itu pernah yaitu bersama kami di sana di NTB. Karena beliau kan orang mana Bima ya, orang Bima dekat lah ya sana. Nah beliau pernah yaitu bertemu sana, kemudian saya arahkan, ya saya suruh ngisi lah ya untuk Jumatan saat itu. Ya alhamdulillah ya. Beliau juga ya bacaannya juga fasih ya, bagus dan itu. Nah itu direspon betul beliau. Ya. Nah makanya dalam waktu dekat ini juga sebenarnya kita mau ke sana. Cuma lagi kendala ini yaitu masalah yaitu orangnya yang siap untuk ke sana. Paling tidak itu kan Ustaz ya 2 pekan lah paling tidak itu. Ya di sini ya di delegasikan dulu lah ya kan. Ya biar inilah penasehat ya, penasehat dakwah insyaallah ya. Nah, itu sangat diperlukan ya. Jadi sangat diperlukan sekali di sana untuk pembinaan ya. Yang ini yang harus kita terus ya sehingga bisa konsisten. Nah, sampai dari 32 ikhwan tadi sekarang itu sampai 150-an. 150-an. Masya Allah ya. Jadi mohon doanya lah ya. Mudah-mudahan tetap eksis ya, teman-teman nanti jadi wilayah malahan itu ya. Karena memang sangat pesat di sana ya. Nah ini sangat luar biasa. Nanti para hamba Allah bisa lah untuk bisa ke sana ke NTB. Karena itu udah masih satu wilayah. Nanti kalau misalkan taklim wilayahnya di sana ya harus siap ya enggak? Kali-kali lah ya.